di dalam ajaran Islam, bahkan Muhammad sendiri pun tidak layak disebut penolong yang lain. Sebab penolong yang lain atau roh penghibur itu yang akan mengutus adalah Yesus Kristus. Jadi muncul pertanyaan yang datang kepada Paulus. Dengarkan saudaraku. Abang dengar dulu, Bang. Oke. Baik. Yang kita bahas ini mengenai roh penghibur. Iya, roh penghibur, betul. Jadi roh penghibur ini Yesus atau bukan? Bukan oknum. Loh, masakan Tuhan dia oknum. Saudaraku, dia oknum. Dia oknum. Mari kita buktikan bahwa dia oknum. Mari kita buktikan bahwa dia oknum. Itu ajaran kami. Ini kita buktikan bahwa dia adalah oknum. Silakan. Sebenarnya asumsi Bang Suma itu harus dipertanggungjawabkan. Itu bukan asumsi, Bang Juma. Tidak. Pakai data itu. Mengatakan di sini yang asumsi, Bang Juma pakai data itu. Dia mau baca. Ya sama lah. Oh, kalau sama kenapa ada denom-denom yang berbeda tentang pemaknaan Yesus? Ya itu berarti yang lain. Berarti nggak sama. Udah. Nggak sama berarti. Bukan, dengar dulu, janganlah potong pembicaraan. Tidak semua orang Kristen memiliki kuasa Roh Kudus. Oh, yang punya siapa? Yang punya siapa? Yang sudah pasti berapa kali apa saya Roh Kudus katakan itu? ini. Roh Kudus itu apa menurut kalian? Telinga kamu budek kah? Saya sudah katakan itu adalah kuasa. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Saya tidak mau memberikan mutiara kepada babi. Kok nggak mau? Mutiara itu akan diinjak oleh kakinya, kemudian dia berbalik. Yesus jadi Tuhan. Kemudian dia berbalik mengunyah kamu. Kok mau jawab, nyerocos? Saya tidak mau mengatakan karena dalam Alkitab mengatakan begini. Kau mau jangan memberi mutiara kepada babi. Sejak kapan sehingga Yesus mutiara jadi Tuhan? itu akan diinjak itu jawab dengan dulu. kakinya. Kok bawa mutiara? Itu mau bisa makanya jawab? Nggak bisa jawab. Kenapa? Ini adalah Kenapa nggak bisa jawab? Malu. Agar supaya malu kamu paham. Kamu itu ibarat babi ya. Nyerocos terus dari tadi. Tadi teman kita yang ini udah lari ya, yang Roh Kudus itu ya. Kabur. Udah pergi ya. Udah kabur dia. Oke. Apakah ada nabi sementara Muhammad pun mengakui aku adalah utusan Allah? Anda jangan pakai jurus Paulus kalau dengan saya. Ntar Anda jatuh ke kiri ntar. Nanti terpental otaknya. Saya tanya, Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Anda katakan mengaku Tuhan. Bisa Anda tunjukkan fitnahan Anda terhadap Yesus ini? Tertulis di mana? Banyak asumsi yang perlu dipertanggungjawabkan oleh abang kita Suma. Seperti yang Abang Suma katakan dan mengkait-kaitkan perkataan Yesus, di mana Yesus akan menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu roh penghibur, itu digenapi di dalam ajaran Islam. Saya rasa di dalam ajaran Islam, bahkan Muhammad sendiri pun tidak layak disebut penolong yang lain. Sebab penolong yang lain atau roh penghibur itu yang akan mengutus adalah Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin Muhammad itu adalah utusan Yesus. Karena di dalam Yohanes mana ya? Karena di dalam Yohanes 16 ayat 7 tertulis begini, Bang. Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku Yesus pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Baik. Jadi yang akan mengutus roh penghibur atau seorang penolong yang lain ini adalah Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin Muhammad atau ajaran Islam ada Roh Kudus. Baik saudaraku. Siap. Ya, baik. Saya tanggapi sedikit. Saya tanggapi sedikit sebelum. Kita pendek-pendek aja. Oke. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa, Bang? Yesus atau oknum lain? Yang akan datang. Ya, setelah Yesus terangkat, yang datang setelah Yesus sendiri atau oknum lain? Dia menjanjikan ini kalau dalam konsep Kristen, penolong yang lain ini adalah kuasa. Maksudnya oknum lain ini Yesus sendiri atau oknum lain?
Kalau dalam Kristen yang akan datang kedua kali ini adalah Yesus Kristus sendiri. Loh, Sebagai tadi dia mengatakan sebab Roh Kudus itu tidak ada, sebab dia tidak, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Makanya kan saya katakan kalau roh penghibur ini dalam Kristen ini adalah kuasa. Seperti Bukan Yesus. bukan Yesus. Yesus itu akan datang dia Bukan Yesus. Oke, sebagai oke. hakim. Oke, saudaraku, Tetapi dengarkan semuanya yang ada di sini, yang di YouTube maupun yang di Komal. Dengarkan saudara kita mengakui yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bukan Yesus. Muncul pertanyaan, yang datang kepada Paulus. Dengarkan saudaraku. Abang dengar dulu, Bang. Oke. Baik. Silakan. Yang kita bahas ini mengenai roh penghibur. Iya, roh penghibur, betul. Jadi Roh penghibur roh penghibur ini Yesus atau bukan? Bukan oknum. Loh. Masa kan Tuhan Dia menjanjikan. oknum. Saudaraku, dia oknum. Dia oknum. Mari kita buktikan bahwa dia oknum. Mari kita buktikan bahwa dia oknum. Itu ajaran kami, Enggak, Bang. ini kita buktikan bahwa dia adalah oknum. Oke, silakan. Oke, dia mengatakan begini, ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Anda percaya itu? Kan di sini, Bang. Makanya dengar dulu. Bentar. Makanya Bang Juma dengar kena dulu, report. Bang. Bang Juma kena report, mungkin ganti akun lain ya. Sebentar ya. Tunggu ya. Silakan, saya menunggu. Saya Kosongin jelaskan. Bun satu, Bun. Makanya Ya. saya jelaskan. Nanti Bang Dia gini Bang, cara berkata-kata. diskusinya jangan saling Dia- memotong ya Bang. Ya, Kalau dia misalkan habis berkata-kata, bernarasi baru. bukan dari perkataan sendiri. Ini adalah oknum seperti Simon Petrus, seorang rasul. Jadi dia berkata-kata akan kuasa roh itu yang bekerja. Nah, tunjukkan kalau dia Gitu loh. mengatakan mengutuskan Simon Paulus itu. Makanya kan di dalam Bagaimana? khotbah, dalam khotbah ketika Jangan dalam khotbah. Enggak, jangan lari ke khotbah Bang, lari ke Bible aja. Khotbah itu Ke ayat yang aja. dibaca aja. maksudnya kan ini kita ambil Enggak usah dalam bawa-bawa kisah dogma Rasul. gereja, enggak usah. Bukan loh. Dogma itu nggak usah dibawa. Dia bukan khotbah Petrus itu ada dalam kisah para rasul. Ah, Bahkan tunjukkan. dalam kisah para rasul, Simon Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus bangkitlah dan berjalanlah. Jadi inilah kuasa yang dijanjikan atau roh penghibur itu. Gitu loh. Ya jadi siapa sangat menurut begini. kau roh penghibur itu siapa? Saya kan sudah katakan dalam Kristen yang diajarkan itu adalah kuasa Roh Kudus. Iya, Tetapi roh kalau penghibur itu siapa menurut Tetapi kamu? kalau Bang Suma Loh, berasumsi, kok nggak bisa jawab roh penghibur itu sudah siapa? saya katakan loh, Penghibur saya sudah siapa? katakan, saya sudah katakan Pertanyaannya roh penghibur itu siapa? kuasa. Aduh, Siapa namanya? Mana? Itu adalah kuasa yang diberikan Iya, kepada namanya siapa? Namanya? Kok ya susah seperti banget Rasul jawab nama? Paulus, seperti para rasul yang dikaruniai kuasa Roh Kudus. Tunjukkan datanya bahwa dia dikuasai oleh Roh Kudus. Ada Yang di dalam memberi kisah kuasa para siapa? rasul. Di Tunjukkan dalam kisah alatnya, para ayatnya. rasul, dalam kisah para rasul, Simon Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Itu kan Simon berjalanlah. Petrus, berarti bukan Paulus. Sedangkan yang menulis Bible itu Paulus. Kayak mana ini kau? Nah itu kalau mana? Gini Bang, sebelum Paulus menjadi Kristen, ajaran Kristen itu sudah diajarkan oleh para rasul. Itu di dalam kisah para Mana rasul. datanya? Oke, Anda buka di kisah para rasul ayat 2. Buka aja sendiri. Bacalah. Jangan suruh-suruh buka. Sabar, ntar kita buka. Makanya kalau saya setiap mendengar akan asumsi Bang Suma, sebenarnya asumsi Bang Suma itu harus Itu dipertanggungjawabkan. bukan asumsi Bang Juma. Tidak. Pakai data itu. Kau di sini yang bahwa asumsi. Bang Juma pakai data bukan. itu. Dia Bang Suma membacakan ayat. mengatakan roh penghibur itu adalah Muhammad. Sedangkan yang mengutus roh penghibur itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana Kapan dia mungkin bilang? Muhammad Kapan adalah dia bilang? loh, dia akan mengatakan tadi roh penghibur itu ada dalam Islam, ada dalam aturan-aturan ekonomi, ada dalam aturan-aturan nikah dan sebagainya. Enggak, Itu sekarang salah, jadi Bang. pertanyaan. Gitu. Roh Kudus kalian itu otaknya sama enggak?
Nah, Otaknya sama nggak? Pemikirannya sama nggak maksudnya? pertanyaan Anda bagaimana? Enggak. Kan Paham kalau saya. katanya nggak mungkin pemikirannya beda-beda gitu kan. Katanya kan sudah dituntun oleh Roh Kudus, gitu kan? Roh Kudus itu yang kalian maksudkan. Roh Kudus itu Iya. pemikirannya sama nggak semuanya? Ya sama lah. Oh, kalau sama kenapa ada denom-denom yang berbeda tentang pemaknaan Yesus? Ya itu berarti yang Berarti lain nggak sama. Udah, Ya sama nggak usah berarti. diskusi. bukan. Dengar dulu, janganlah potong pembicaraan. Tidak semua orang Kristen memiliki kuasa Roh Kudus. Oh, yang punya siapa? Yang punya siapa? Yang sudah pasti orang-orang yang terpilih lah. Ya denom apa Siapa? berarti denom apa itu? Denom apa coba? Hah? Denom apa itu yang terpilih? Yang punya Roh Kudus. Denom apa? Maksudnya denom apa itu? Maksudnya denom Lah kan apa? kalian ini Kristen ini ribuan denom. Denom apa yang punya Roh Kudus? Makanya saya tanya, denom itu apa artinya? Ya pemaknaan Tuhan itu sendiri kan beda-beda kalian nih. Iya, makanya kan saya bilang. Denom Ada yang aja kau Yesus nggak tahu. only, ada yang Aneh Bapak ini. only. Makanya saya bilang kan, tidak semua orang Kristen itu punya kuasa Roh Kudus. Makanya Siapa aja yang punya kuasa Roh Kudus makanya itu? kalau orang yang tidak punya kuasa Roh Kudus, dia mengambil pemikirannya sendiri, Ya, contohnya. ya. Contohnya, Contohnya. mungkin mana bisa saya akan mengatakan sesuatu orang kan mana ini? itu kan oknum. Tidak hormat kalau kita mengatakan namanya. Semua Kristen mengatakan bahwa mereka akan dibimbing oleh Roh Anda Kudus. mau bikin provokator. Bukan, semua orang Kristen mengatakan mereka sudah dibimbing sama Roh Kudus. Bahkan kitabnya sendiri itu ditulis hasil penyelidikan itu berdasarkan Roh Kudus. Mana ayat di dalam Alkitab semua orang Kristen itu dibimbing Roh Kudus? Lah, kalian bilang tadi itu. Loh. Siapa yang bilang? Saya mengatakan tidak semua orang Kristen itu punya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Aduh, berapa kali Apa saya Roh Kudus katakan itu? ini? Roh Kudus itu apa menurut kalian? Telinga kamu budek kah? Saya sudah katakan itu adalah kuasa yang Kuasa. dijanjikan. Kuasanya sama nggak? Mana? Iya, sebab kan setiap orang menyembuhkan atau membangkitkan, mereka menyebut dalam nama Yesus. Itulah tanda-tanda orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus, seperti Andi Simon. Pastor Andi Simon, dia banyak penderita penyakit, dia hanya menyebut dalam nama Yesus berjalan. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus itu punya kuasa. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Oh, Seperti berarti nama Andi Bapak Simon, nggak gitu. punya kuasa ya? Roh Kudus. Ya mungkin makanya kan agar supaya memakai nama Yesus agar supaya kita mengakui bahwa Yesus Enggak, berarti itulah Bapak yang nggak punya kuasa adalah kalau Allah di gitu. Soalnya yang disebut Yesus terus, berarti Bapak nggak punya kuasa di sini. Makanya kan kita lebih percaya Yesus itu adalah Tuhan karena dikatakan segala Oh, berarti kuasa Bapak telah bukan diberikan Tuhan, ya? kepadaku, baik di bumi. Ya berarti Bapak bukan maupun Tuhan. di surga. Tuhan lah. Itu kan pribadi. Oh, Bapak juga Bukankah Tuhan, orang yang Yesus juga memanggil Tuhan. Tuhan. Sudah. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa coba? Makanya kalau kita membahas Selamat malam semuanya. kalau kita membahas Boleh saya beda tambah? keyakinan memang susah, Bang. Oke. Makanya saya Kalau hanya- kamu hanya meyakini mau Yesus itu mengkritik. Tuhan, Saya hanya mau dengerin dulu, woi. Kalau kamu meyakini Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ya. Sejak Dia kapan harus Yesus jadi Tuhan? mempertanggungjawabkan akan Sejak asumsi dia, kapan Yesus jadi mengatakan- Tuhan? Sejak kapan Yesus mengatakan jadi Roh Tuhan, Kudus woi? itu Muhammad. Karena tidak Sejak mungkin kapan Yesus jadi Muhammad Tuhan? itu utusan Yesus. Jadi Iya, Bang sejak Suma kapan itu Yesus harus jadi Tuhan? mempertanggungjawabkan asumsi Sejak kapan asumsi dia. Yesus jadi Sudah. Tuhan? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Saya tidak mau memberikan mutiara kepada Loh, babi. kok nggak mau? Mutiara itu akan Sejak diinjak oleh kapan? kakinya, kemudian Sejak dia kapan berbalik. Yesus jadi Tuhan? Kemudian Kok dia diam? berbalik Kok mengunjukkan. nggak mau jawab, Ini loh, nyerocos? Saya tidak mau Sejak mengatakan kapan? karena dalam Alkitab Woi. mengatakan begini. Kau mau Jangan nyerocos di memberi sini, mau mutiara khotbah di kepada sini. babi, Sejak kapan sehingga Yesus mutiara jadi Tuhan? itu akan diinjak Itu jawab dengan dulu. kakinya. Kok bawa Kemudian mutiara? dia- itu Kok nggak mau bisa makanya jawab? Nggak bisa jawab. ini Kenapa? ini adalah
Kenapa adalah nggak bisa jawab? Malu. supaya kamu Malu kan? paham. Kamu itu ibarat malu. babi ya. Nyerocos terus dari tadi. Begini, dalam Alkitab begini, jangan memberi mutiara kepada babi. Ini kita nggak mau dengerin dakwah loh, nggak mau itu dengerin akan diinjak pidato dari kakinya. kamu, nggak mau Kemudian kita. dia berbalik dengan kamu. Ngapain kau pidato kita sudah di sini? jelaskan. Kita cuma menjelaskan kepada orang yang tidak mau percaya, gitu loh. Kamu nggak mau menjawab pertanyaan saya sama sekali ya. Asumsi jawab ya. Bang Suma. Ini kamu di sini mau pidato di sini turun aja kau. Itu Muhammad. Gak usah pidato di sini kau. Dia harus mempertanggungjawabkan perkataan pidato di sini. Karena tidak mungkin. Kalau mau mempertanggungjawabkan, kita diskusi di dunia saja. Sebab yang akan mengutus roh penghibur kita itu diskusi, kita debat dunia nyata aja. Kalau kamu mau bukti, sudah. Kita debat dunia nyata aja. Kalau kamu mau bukti. Saya tidak mau memberikan kok tidak mau? kepada babi. Kenapa? Sebab mutiara itu akan diinjak. Mutiara apa? Kok bawa mutiara? Berbalik. Kok kamu mau beli mutiara? Itu kiasannya. Sana di Batria. Agar supaya abang itu sadar. Apa? Kenapa gemeteran? Kita percuma kemana Bang Cuma? Kepada Bang Cuma kemana? Mau percaya. Keripot. Oke, itu saja. Itu saja. Bos, saya turun lagi Bang Bos ya. Terima kasih semuanya. Salam. Loh, udah pidato langsung kabur, nggak mau dengerin kita. Kristen banget nih orang. Oh, kena ribut. Udah lama. Selamat malam semuanya teman-teman TikTok yang ada di TikTok. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera. Oh, ini oten-oten yang typing di bawah suruh saya diem ya, suruh dengerin mereka khotbah ya. Bagus. Ya udah. Gitu. Kalau mereka nyerocos kita suruh diem. Tapi kalau kita ngebantah mereka malah nyuruh diem ke kita juga. Gimana nih ngelawan orang-orang kayak gini nih? Takut kali nih dibongkar nih ajaran sesatnya. Coba Jul umbu apa umbu nih? Jul umbu. Ya ini Tanggapin. identitasnya jelas ya. Udah ada yang namanya menyembunyikan identitas kayak gitu ya. Saya sampaikan selamat malam semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, tadi saya mendengarkan tentang cerita apa fungsi Roh Kudus, apa fungsi Yesus, apa fungsi Bapa. Nah, saya sempat saya bicara tadi sore karena saya lagi pergi persiapan untuk hari Minggu. Berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Roh Kudus itu seperti diibaratkan tubuh, jiwa dan roh. Itu mereka itu adalah pribadi yang tunggal ya. Kalau kita bicara tentang roh, tubuh dan jiwa seperti yang kita miliki. Kalau masalah tubuh, roh dan jiwa itu tidak akan terpisah dari pribadi seseorang. Ya, tidak akan terpisah dari pribadi seseorang. Bahkan Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Itu perkataan Yesus. Nah, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan bahwa dia mengatakan kepadaku diberi kuasa di langit dan di bumi. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa kata Yesus itu melambangkan suatu iman bagi orang-orang Kristen bahwa Allah itu menyertai semua umat manusia. Sebentar Bang Juma udah monitor Gurunda? Udah. Tadi teman kita yang ini udah lari ya, yang Roh Kudus itu ya. Kabur. Udah pergi ya. Udah kabur dia. Oke. Rocos terus tadi. Oke, lanjut. Boleh saya teruskan? Silakan. Maksudnya intinya, Bang Jul, intinya Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Benar? Oh, itu udah jelas maksudnya. Oh ya. Jelaskan dulu. Iya, itu memang jelas. Coba Anda nggak usah jauh-jauh. Coba Anda buka Bilangan 23:19. Coba Anda buka Bilangan. Dengar dulu. Enggak, kan intinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu kan narasi Anda tadi kan. Tuntaskan dulu.
Iya, saya ngerti. Jadi Tuhan itu pada dasarnya. Kalau saya belum jelaskan, itu namanya Saya ngerti kenapa harus dijelaskan namanya panjang. Kita udah ngerti lah gitu. Jadi yang saya tanyakan, Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Benar adalah kan? Tuhan. Mau tahu? Coba Anda buka bilangin 23:19. Coba Anda buka bilangin 23:19. Coba buka. No, saya belum jelaskan secara tuntas, baru disanggah. Saya Orang mengutip kalau punya pengetahuan yang Anda benar, tadi bahwa Yesus kalau itu punya adalah pengetahuan yang Tuhan. luas, jangan dulu Bang Baim, disanggah. biarkan dia ngomong, biarkan Bang Baim, biarkan dia ngomong. Ini udah biarkan dia ngomong. Silakan Joy. Oke. Nah, kenapa orang Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Pertama, Allah itu adalah Allah yang kudus. Jelas Yesus itu adalah manusia yang mengambil rupa manusia, datang dalam roh, dan dia adalah kudus. Tidak ada kata lain yang membantah hal itu. Kalau dia yang kudus, Allah yang kudus. Yang kedua, Allah itu kuasa. Tidak ada manusia pun yang membatasi kuasa Allah. Malah dia mengatakan dia tidak berkata pada dirinya sendiri ya. Terus lanjut. Nanti kita akan jelaskan dengan Ya, itu yang kedua. lanjut. Allah itu adalah Allah yang kuasa, yang tidak bisa dibatasi oleh manusia dengan akal manusia. Nah, kenapa saya mengatakan dia kuasa? Itu saya sudah jelaskan tadi. Coba kalau pasti tanya toh tentang mana dalilnya. Lihat di Matius 28 ayatnya yang ke-18. Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi, di surga dan di bumi. Itu sangat jelas dan itu detail. Dijawab juga di Al-Maidah 46. Ya, waktu Gabriel menyampaikan, ini kan berbicara berdasarkan dalil ya. Saya ndak itu. Nah, itu di waktu Gabriel melihat Maryam menyampaikan. Salah Pak. Di Quran nggak ada Gabriel Pak. Salah Pak narasinya. Di Quran Gabriel. ada Gabriel. Makanya itu yang kedua. Allah itu maha tahu. Yang ketiga, Allah itu maha tahu kan. Ya. Jadi kalau Allah itu adalah Allah orang Israel yang awal-awal abadnya itu tidak bisa kita sangkal dengan keturunan-keturunan dari Israel ya. Baik dari Abraham, baik dari Nuh, baik dari Adam, itu semua berasal dari Israel. Nah, sampainya kepada Nabi Muhammad baru asalnya dari mana? Dari Arab. Nah, Berapa lama lagi Pak? Allah dengar Berapa lama lagi Pak? Jangan banyak-banyak, nanti bingung kita jawabnya. 2 menit lagi. Tolong 2 menit lagi. Allah itu adalah Allah yang Maha tahu. Dia tahu semua bahasa, bukan hanya bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, tapi Allah tahu apa yang kita sebut, apa yang kita sampaikan. Ya, itu adalah 3 bagian kekuasaan Allahnya itu. Nah, dia dan Yesus pun berkata, tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan aku berkata kepadamu, karena dia adalah Allah. Dia berani mengatakan. Rizdana Baba, tolong di mute. Ya. Baik, Karena ini udah dia lewat 2 adalah menit. Allah. Karena Bapak Jul ini bawa surat Al-Maidah, bawa Quran. Silakan Gurunda Juma untuk menanggapi Gurunda. Oh ya, sebelum Bang Juma ngomong, saya mau bilang Bang Juma tadi siang ada akunnya Bang Juma, namanya Bang Juma, terus fotonya Bang Juma, dia pakai nama, dia pakai foto, berdiskusi di ruangnya psikopat. Ya biarin, kalau Oke, mereka kan ajarannya kayak gitu, nggak apa-apa lah, biarin. Silakan Gurunda. Ya, baik. Yang pertama ketika saudara, ya, baik. Jadi ketika saudara kemudian mohon izin ya teman Bang Boim, saudara mengatakan bahwasanya di dalam surah Al-Maidah kalau nggak salah ya, Anda membahas surah Al-Maidah ya, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketuhanan Yesus, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudan wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah
wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini enggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi ketika saudara mengatakan di dalam Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus itu diutus sebagai apa ternyata? Sebagai Tuhan atau sebagai perantara Tuhan? Itu dulu sebelum saya lanjut. Anda menurut Yesus dia diutus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Oke, berbicara tentang utusan, kalau dalam perjanjian lama itu adalah nabi, dan Anda mengakui bahwa Yesus itu nabi. Saudaraku, saya tanya, ya. Yang saya tanya apa tadi? Mengutus itu kan nabi atau rasul. Yang saya tanya apa, saudara? Yesus ketika datang mengaku sebagai utusan Tuhan atau mengaku sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan lah, jelas. Di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Dengar dulu. Di mana dalilnya Yesus mengaku sebagai Tuhan? Nah, itu kan udah saya tebak. Tidak ada dalilnya. Anda lebih tahu dari Yesus. Loh. Saya tanya, Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Anda mengatakan sebagai Tuhan. Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus, karena Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Betul. Nah, betul. Sekali. Saya tanya dari mana Anda tahu kalau Yesus mengaku Tuhan? Nabi yang mengatakan aku nabi dari Tuhan? Enggak, saya tanya dari apakah ada nabi sementara Muhammad pun mengakui aku adalah utusan Allah? Anda jangan pakai jurus Paulus kalau dengan saya. Ntar Anda jatuh ke kiri, nanti terpental otaknya. Saya tanya, Yesus mengaku sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Anda katakan mengaku Tuhan. Bisa Anda tunjukkan fitnahan Anda terhadap Yesus ini? Tertulis di mana? Ya, oke. Saya sudah pernah jelaskan ya di Yohanes 13 ayat 13 juga dia sudah pernah jelaskan bahwa aku guru dan Tuhan ya. Kata Tuhan itu Tuhan dari segala Tuhan, raja dari segala raja. Kurios. Oke. Iya, Kurius itu kan Tuhan dari segala Tuhan, raja dari segala raja. Kata Berarti siapa? yang lebih raja dari Kata siapa? Kata siapa? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Bilang di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 nomor 13 itu kurios. Tahu kurios? Tahu arti kurios? Itu Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Loh, Tuhan dengan kata Tuhan itu, dengar dulu. Kata Tuhan itu di dalam Kurius itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan berarti Tuhan. Itu Tuhan tafsiran bagaimana? Itu tafsiran saudara. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Tunggu. Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Hah? Kurius. Kalau pencipta langit dan bumi, apa? Nah, tidak ada bedanya Tuhan dengan Tuhan, Allah dengan Tuhan. Kalau kurios dengan teos apa bedanya? Kurios dengan teos apa bedanya? Hah? Kurios dengan teos Kurios. apa bedanya? Ya, dengan teos. Sama-sama Tuhan. Inilah yang saya katakan, Bung, di dalam Markus 5, orang yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu orang kerasukan roh jahat. Tidak pernah Yesus itu disebut teos. Teos itu Bapa, Kurios itu anak, utusan manusia. Dia Lord, bukan God. Oke? Ini di dalam diri Anda yang sedang berkhotbah ini roh jahat ini.
bukan dari sisi kemanusiaan Anda ini yang lagi ngomong. Ini iblis yang lagi ngomong kepada saya. Anda mengatakan Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yesus mengatakan aku tidak. Dengarkan, Bung. Yesus mengatakan dengar dulu, kata Yesus itu tahu enggak artinya? iman Yesus Anda itu adalah iman Allah roh dari jahat umat manusia. yang berkata-kata di luar daripada pengajaran Yesus. Yang bicara di luar pengajaran Yesus itu roh jahat. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Benar. Yesus itu benar toh? Anda dengarkan yang saya. bicara di luar Yesus pengajaran berkata aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok Anda seenak Anda mengatakan sesuatu tentang Yesus? Kok enak kali mulut Anda berbicara seperti itu? Yesus adalah Tuhan. Di mana itu Yesus katakan? Yesus itu adalah keselamatanku. Ya Anda percaya, silakan Anda percaya, tapi jangan Anda fitnah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda boleh menuhankan manusia, silakan, itu hak Anda, nggak ada paksaan. Tapi jangan Anda memfitnah Yesus yang mengajarkan bahwa Dia mengajarkan dirinya pencipta langit dan bumi. Betul? Iya, itu manusia seutuhnya, Allah seutuhnya. Dia kudus, Nabi Muhammad juga hendak kudus. Jelas ya? Apa? Yesus itu kudus. Hah? Yesus Kalau dia itu kudus, ya. kalau dia kudus, kenapa dia mati terkutuk? Orang pun yang sama kudus dengan dia. Allah Kalau itu kudus, dia ya. kudus, kenapa dia Jelas. mati terkutuk? Dengarkan saya, kalau dia kudus, kenapa dia mati terkutuk? Loh, dia mati karena dosa Anda. Nah, Anda setelah tidak bisa dosa, menyelamatkan diri setelah Anda. dosa Anda ditanggung oleh Yesus, apakah dia berdosa atau tidak? Enggak berdosa. Tadi katanya ditanggung dosa Anda. So, jelas dia bangkit dari antara orang mati, bukan Jangan dia ke sana, mati, jangan ke sana dulu, jangan ke pagan, nyebrang ke pagan dulu, jangan. Sekarang Anda mengatakan Yesus kudus, dosa-dosa Anda siapa yang tanggung? Ya Yesus Masih kudus dia setelah dia punya dosa dari Anda? sendiri. Bung, sendiri masih yang kudus menanggung dia. dosa kita. Apakah Nah, Yesus masih kudus setelah dia menanggung dosa Anda? Apakah Yesus masih kudus setelah dia menanggung dosa Anda? Ya tetap dia dalam keadaan kudus. Bagaimana Anda bagaimana Anda bisa mengatakan dia kudus sementara dosa-dosa Kristen pemakan babi ini semua ditanggung ada pada diri Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Tolong Anda jangan mau dibantah menjelaskan ya. atau Anda mau mengaburkan? Anda mengatakan Yesus kudus, tapi segala dosa manusia ada sama dia. Hei. Ciri-ciri orang yang tidak bisa meluas pikiran kayak gitu loh. Sudah Orang dengarkan, Bung, yang dikatakan kudus itu adalah orang yang suci dari dosa, betul? Betul. Ah, dosa-dosa Tidak kalian bersalah, ditanggung tidak oleh siapa? Al-Quran Dosa-dosa kalian ditanggung oleh siapa? Al-Quran mengakui bahwa Yesus itu tidak bercacat dan tidak bercela, dan dia adalah yang benar. Betul. Tapi kitabmu mengakui Yesus itu manusia terkutuk yang mati secara terkutuk di atas tiang salib. Betul atau tidak? Nah, itulah penafsiranmu, tapi bagi kami Ini bukan penafsiranku, Roma. Ini data di dalam kitabmu, kawan. Baca Galatia 5 yang diterangkan apa di sana. Sekarang saya tanya kepada saudara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Saya katakan kepada saudara, ketika Anda memfitnah Yesus itu manusia terkutuk, dia terkutuk karena menanggung dosa. Sekarang Yesus Anda memfitnah dengan mengatakan Yesus itu mengaku Tuhan. Sama siapa, Bun? Sendiri? Iya, tunggu aja dulu. Anda memfitnah dengan mengatakan Yesus. Sebentar ya, ada orang kerasukan roh jahat. Saya terapi dulu sebentar. Kamu sama siapa? Sama siapa? Ya, sudahlah, saya keluar saja ya. Sabar. Anda belum sembuh, jangan keluar dulu. Kok nyambungnya di lain tempat gitu loh. Jangan kabur lah, katanya mau diskusi. Jangan kabur lah, malu lah kalau diskusinya kabur-kabur. Tunggu aja di bawah deh, santai aja, ngobrol aja sama orang di bawah. Ya, jadi gini. Anda memfitnah Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Itu fitnahan yang sangat luar biasa tuh. Tuhan dengarkan saya, Bung.
Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah kau menambahinya ataupun menguranginya. Di mana pengajaran Tuhan bahwa anak Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana? Kok kamu bisa menambahkan? Dari mana Anda dapat ilmunya? Oke, itu kamu coba lihat di 1 Matius pasalnya yang ke-21 dan Berarti 22. Paulus Baca di yang situ. menambahkan. Berarti Paulus yang menambahkan. Buka matamu lebar-lebar. Bagus. Berarti Paulus yang menambahkan. Loh, jangan ku compat-campur lompat kayak kuda liar yang ndak jelas. Anda sekarang yang kayak kuda lumping. Kan perintah Tuhan jangan kau menambahkan. Anda menambahkan dalil Anda dengan menggunakan surat Paulus. Berarti yang menambahkan pengajaran ini Paulus. Betul atau tidak? Jawab, Mana Budi. surat Paulus yang saya sampaikan tadi? Kamu tadi membawa 1 Timotius untuk apa? Oh, Timotius dari mana? Kamu bawa 1 Timotius untuk apa? Satu Matius. ya Allah. Saya enggak Meledak. Tempat kamu Timotius loh. Kamu membawa 1 Timotius itu untuk membuktikan Yesus Tuhan. Itu penambahan. Betul? kok 1 Timotius? Dari mana aku? Lalu apa ya? Lalu apa? 1 Timotius dari mana? Bunyinya. Tidak ada 1 Matius, Bang. Nggak ada data 1 Matius. Sekarang Anda 1 buktikan. Timotius. Jadi data apa yang Anda ingin tunjukkan kepada saya? Iya. Itu di datanya itu Matius pasal 1 ayatnya Matius yang 1. 1 dan 22. Itu bukan Timotius Oke. ya. Oke, saya salah dengar Tolong berarti. dibaca baik-baik. Iya, bukan baca, saya salah dengar. Ya. Soalnya saya banyak tamu di sini. Oke. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Tolong tunjukkan, enggak, tamu saya semuanya pasien sehat. Yang di sini yang agak sakit. Sekarang gini, Matius 1 nomor 21 ini ada enggak di sini penambahan kata bahwa yang lahir ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Halo, selamat malam. Kamu baca dulu dari 21 sampai 23 itu. Aku baca. Matius 1 nomor 21 sejelas, Bang. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yang lahir ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan. Wah, kabur. Bukan. Selamat malam. Ya, selamat Ya, malam, malam. kawan. Malam. Salam, perkenalkan, nama saya Supplier Pasar Ibu 21. 1003. Selamat Idul Fitri buat kita semua. Supplier Pasar Ibu. Oh ya. Selamat Idul Fitri, Ya, oke, sehat mohon maaf selalu. lahir dan batin, saudaraku. Ya. Gimana? Ya, upah kita semua besar di surga, siap selalu. Oke, sebelumnya ini baru saya pertama kali ini masuk ke room ini. Iya. Ya, Iya. kalau mohon maaf ya sebelumnya kalau Siap. saudara-saudaraku semua beragama di luar Nasrani, ya kan? Saya Nasrani. Jadi Siap. bagi saya yang mau saya sampaikan malam ini bagi saudara-saudaraku ya, kita yakini aja apa agama kita masing-masing. Jangan nggak usah kita perdebatkan saudara-saudaraku. Oh iya. Kalau masuk Bang, room dia, abang tahu kalau nggak masuk abang room. masuk di rumah apa, Bang? Hah? Nggak tahu aku. Abang tahu nggak abang masuk di rumah apa? Itu dia. Cuman muncul Apa itu tadi. dia? Aku dengar tadi. aku Ini room muncul di- diskusi, Bang. Ini room diskusi, Bang, ini room makanya debat, kalau ya, Bang, abang ya. nggak tahu nyimak Abang aja salam. dulu di bawah, jangan minta permintaan. Pasar Ibu, pasar yang nggak bisa dijalanin. Ya, Udah, ya. atur saja Pak, atur saja. Bagaimana terserah Kakak ya. Aku cuman begitu aja. Jadi selamat malam, aku undur diri. Ya, Bang. Ya, Iya. silakan, Bang. Upah Silakan kalian loncat, besar di Bang. surga. Oke ya. Enggak, upah Oke. kami enggak. Oke, yo. Ya, buat teman-teman semuanya ya, tolong di-follow akun pengamat debat yang ini ya, karena yang pengamat debat 1 Kian 2 3 udah Santang. kena blokir ya. Yang Kian Santang aja juga ya, biar nggak kena blok Teman-teman lagi. juga. Teman-teman juga. Follow juga akunnya namanya Baim. Iya, di-follow teman-teman. Ya. Akun teman-teman kita di sini di-follow. Di-follow. Yang agama Kristen yang mau diskusi minta permintaan ya, tolong dipahami ya, ini room diskusi ya. Jadi naik-naik jangan jadi siangan.
Kalau Dinda mau Gurunda di nasihat gunung nanti apa di rumah Gurunda? teman-teman Kristen Gimana, yang mau nasihat nanti nasihatin Di rum-rum gunung apa Kristen di dulu rumah? ya. Gimana Dek? Di Gimana? gunung apa di rumah Gurunda? Di rumah. Kemungkinan Oh. besok. Iya, kemungkinan besok. Tapi masa banyak kali keluargamu datang ini. Kayak mana itu ya? Ya namanya juga Usir aja lah bang, Gurunda. usir aja bang, usir. Gila deh memang. Orang dia bingung. Noki, Kacau, kalau usir. gila lah di sini. Eh, Kalau gila jangan ada Bang Zuma di sini. kabur, kok gak abang kabur berapa hari gitu ya kan? Bukan Nanya. kabur, aku sakit ini. Udah dibilang sakit kemarin. Bukan kata 3 enggak, minggu. tadi katanya banyak tamuku besok katanya datang. Jadi aku bilang usir, kalau enggak kabur, udah selesai. Dinda Pincen ini ya. Iya. Minta izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Adikku gimana keadaannya, sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gurunda, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Waalaikumsalam. Semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Kalau punya banyak salah, Siap. Masya Allah. Iya, Dinda. Yang penting antum sehat dulu, sehat jasmani, sehat rohani. Jangan kerasukan Sehat roh jahat. ekonomi. Iya, jangan sampai kemasukan roh jahat ntar kamu. Nauzubillah min dzalik. Cukuplah yang dulu-dulu. Iya. Ya oke, Bang. teman. Padahal tadi mau ngebantah itu, katanya Kudus. Mau saya kasih pertanyaan, udah kabur. Kudus itu di Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah, Bang, Jawa Penghasil Tengah. rokok kretek itu. Jawa Tengah Kudus. Kudus. Iya. Ayo yang bisa Yang agama jawab Kristen aja, yang pertanyaan. agama Kristen naik, agama Kristen. Teman-teman, Yang bisa minal jawab aidin wal pertanyaan. faidin ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan segala utang piutangku tolong bayarin. Ya, Apa pula ini? Ini Ya, ada gadis ini orang yang manis, satu ini. gadis manis jelita ini kenapa dia? Iya, Wah, fitnah, ada promosi. Bang. Dia nggak gadis Jadi manis, kalau promosi yang bagus, yang ini yang enak-enak ini kadang-kadang dipromosinya jandanya yang dipromosikan. Slow bang, baik. Bang B masih sakit bang. Duduk aja nyantai ya bang ya. Dinda Pincen mau ngomong apa? Ada pertanyaan, Dek? Iya bang, itu Apa ada, tuh? kalau ada Oten yang bisa jawab pertanyaan Yesus itu kudus, nanti dikasih hadiah sama Bang Kiang Apa Santang. dia? Hadiah Apa menarik, hadiahnya? Kuaci 1 kontainer. Enggak, hadiah menariknya menarik gerobak dari Jawa ke Bali. Oh gitu. Di atas gerobak ada mobil truk gitu. Tuh ada Oten yang mau naik katanya tuh. Yang mana Bina? Saya kasih hadiah. Minta Saya kasih hadiah permintaan. pokoknya. Yang bisa jawab pertanyaan saya Wih, kalau Yesus nantang pula kudus, dia. saya kasih hadiah. Sini ada gue debat lu semua. Naik. Lu di bawah jadi Bani Taiping. Pas naik ciut, ayo naik. Naik ya abang Otenku yang gati. Ayo Jaya Abadi naik tuh, naik. Mana berani dia ngelawan Dia Jetman Bani Taiping doang dia. Teman-teman, ini kan ada beberapa ini. Oten kan belum ada. Saya 10 menit dulu ya. Tamu saya Bang ya bang. 10 menit. Iya. Habis itu saya kembali. Oke, sip. Iya Assalamualaikum. bang mau makan dulu kan ya. Makan daging, makan lontong ya bang ya. Enggak, sekretarisku enggak enak. Beliau bawa anak soalnya. Tunggu ya. Iya. Bentar Oh, ya. iya, 10 menit. Bang. Iya, iya. Ya, Bang. Ya bang. Silakan bang siapa? Mau makan dulu lah. Tadi juga Bang Juma mondar mandir nggak naik deh kan? Dia lihat dulu. Kalau musuhnya nggak sepadan, dia males ya. Ini kebanyakan musuhnya nggak sepadan. Sama saya aja. Yesus kudus itu loh. Di mana kudusnya? Jawab pertanyaan saya nanti. Itu di kaki Tolong naik, kirinya Pak. itu. Di Jawa, Di kaki Bang kirinya Kudus itu. di Jawa itu Tengah. itu Kudus ya, lupa. Kudus ya, Kudus ya. Di Kultum. Di manakah Kudusnya? Masya Allah ya, nggak kerasa ya. Hari Jumat perasaan kemarin udah lebaran, hari Sabtu udah lebaran lagi. Udah setahun itu. Masya Allah ya. Cepet banget ya dunia ya. Perasaan baru kemarin hari Jumat lebaran, hari Sabtunya udah lebaran lagi. Udah Besok kayak lebaran setahun juga. udah kayak sehari rasanya.
Besok udah lebaran, besok masih lebaran juga. Enggak bang, kan yang dihitung sholat idnya kan. Kan lebaran Oh, dihitung iya. sholat idnya 2 kali kan. Iya. Aduh. Hari Ayo Jumat naik, udah naik, naik. lebaran. Sabtunya lebaran lagi. Tadi nggak pernah mau naik. Jayabadi itu cuma Bani Taiping. Nah nih Bang Samuel nih. Bang Samuel nih agamanya apa ya? Salam kenal Bang. Kristen nih. Samuel Tabara, selamat malam Bang. Bang Samuel. Selamat malam, selamat Idul Fitri. Agama apa Bang? Agnostik. Apa Apa? bang? Putus-putus Agnostik. bang, putus-putus. Apa? Coba Agama apa Akuatik. sih? Mana ada agama Agama kuat? apa itu? Dia agnostik. Oh, agnostik gimana kita mau Agnostik itu apa? percaya Tuhan tapi nggak tahu agamanya apa? Gimana kita KTP-nya apa KTP? Gimana kita mau diskusi KTP. Bun? Dia nggak percaya Kalau ditanya Tuhan. KTP-nya, agnostik itu Kristen, Bunda. Oh, KTP Kristen. Coba Iya, nggak bisa itu diskusi. Nggak bisa. sinyal sama handphone sama KTP-nya arahin ke Yerusalem Bang biar sinyalnya kuat. Coba. Kalau gitu Bang Samuel saya turunin ya. Kami tidak mau berdiskusi. Iya, kita agak Harus susah yang diskusi. ada agama. Malam juga Bang Sentosa. Agama balestik. Kayak rudal aja. Agama apa? Agama balestik. Agama apa ya? Yang naik agama aja ya. Kristen ya. Ya, Gimana sih teman-teman ini?